Ya, saya sebagai seorang advokat yang telah ditunjuk oleh DJ Marta terkait somasi yang dilayangkan oleh seseorang bernama Nyonya Pratiwi Novianti. Di sini Nyonya Novi itu menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Nyoman Ray and Partner, di mana klien saya ini DJ Marta mendapatkan somasi yang dikatakan bahwa DJ Marta itu dengan sengaja maupun tanpa dasar menyebarluaskan informasi yang tidak benar. Dan yang kedua, bahwa klien saya DJ Marta itu memberikan informasi atau menyebar informasi yang mengandung institusi negatif serta tuduhan yang tidak berdasar. Dan yang ketiga, bahwa akibat daripada penyebarluasan itu yang katanya tidak benar, si kliennya daripada Nyoman Ray ini mengalami satu kerugian baik materi berupa pekerjaan maupun usahanya. Dan itu terjadi pada saat adanya YouTube tayangan di Ray-Ban pada tanggal 9 Februari 2025 yang judulnya DJ Marta ngaku disuruh bohong soal MP MP minta maaf ke Heri Kunchoro. Nah, inilah somasi yang diterima sama klien saya DJ Marta. Sementara terkait masalah YouTube yang ada di Ray-Ban itu kan berupa semacam klarifikasi daripada klien saya yang merasa dirinya tidak tenang, tidak nyaman. Ada berita sebelumnya DJ Marta dalam keadaan tekanan, dalam keadaan yang memang pada saat itu dia gamang untuk disuruh melakukan sesuatu hal oleh seseorang ya yang tidak disebut nama pada saat itu untuk melakukan satu kebohongan di depan publik. Nah, akibat daripada pernyataan kebohongan yang dilakukan oleh klien saya itu ada dampak psikis, ada dampak psikolog, ada dampak job-jobnya sepi. Nah, tiba-tiba ada satu kesadaran daripada klien saya untuk mengungkapkan satu kebenaran yang ditayangkan di YouTube Ray-Ban tadi. Sehingga dengan ada tayangan tersebut yang bercerita tentang satu fakta yang betul-betul dialami klien saya, ya, yang betul-betul dialami klien saya untuk mengungkapkan satu kebenaran tanpa menyebut nama orang itu. Kenapa? Ya, kenapa orang tersebut jadi baper? Dan yang kita sangat sayangkan, orang itu menunjuk kuasa hukum yang namanya tadi siapa nih, dokter apa nih, Nyoman Ray, ya, Nyoman Ray ya. Sekali lagi ya, Nyoman Ray itu melayangkan somasi kepada seseorang DJ Marta yang notabene hanya ingin mengungkapkan ekspresi apa yang dialami untuk suatu kebenaran yang memang untuk suatu yang harus diungkapkan sehingga masyarakat tahu. Karena sebelumnya tayangan yang awalan itu banyak netizen membuli dia, ya, dianggap A, B, C, D segala macam. Akhirnya dengan kesadaran penuh, ya, lalu juga dengan dukungan orang tua, keluarga, dan sebelumnya juga dia itu memohon kepada Tuhan untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Lah, kenapa sekarang dia dapat somasi? Itu yang kita sangat sayangkan. Paling tidak, kalau punya etika, itu pengacara minimal diberikanlah hak jawab, yaitu klarifikasi dan verifikasi. Bukan ujuk-ujuk main somasi. Karena somasi itu dalam dunia hukum, itu adalah peringatan hukum. Kalau sudah somasi atau peringatan hukum, dianggap sama orang yang bersangkutan, klien saya ini ada suatu permasalahan hukum. Padahal
dia sendiri tidak pernah menganggap ada masalah hukum. Kasihan dong seorang DJ Marta yang hanya ingin hidup layak ya, dengan bekerja keras ya, diseret-seret untuk seseorang yang pada saat tayangan tidak disebut nama, malah ujung-ujungnya mendapatkan somasi. Betul ya? Nah, jadi supaya nanti bisa clear, nanti DJ Marta yang akan juga mengungkapkan bagaimana rasa sedihnya seorang DJ Marta dengan menerima somasi itu. Betul ya? Coba kamu ungkapkan. Ya, maksudnya waktu awalnya itu kan aku tiba-tiba si Tete ini ngechat aku kayak, Beb, ini waktunya kamu viral, maksudnya aku bilang. Terus tiba-tiba dia panjang lebar dan ya itu ujungnya nyuruh saya untuk berkata seperti ini, jangan bilang aku mabok bla 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 ini itu. Cuma aku kayak melihat dia tuh kasihan ya, karena dia juga, aku tahu dia kayak ngurus DGJ, banyak ngurus anak-anak gitu. Jadi pada saat ada disuruh ABC tadi yang kamu suruh, itu ada chatnya, ada buktinya di HP-mu. Nah itu lanjut. Terus tiba-tiba udah melakukan itu, kok aku kayak pikiran ya, kenapa sih aku harus bohong gitu. Terus dampaknya tuh ke aku kayak, kok aku nggak ada job ya 1 bulan, tumben banget loh. Sedangkan aku kan kalau ngejob tuh biasa sampai 8 kali sebulannya, ini sama sekali nggak ada. Apa gara-gara aku bohong ya ini. Terus aku tiba-tiba punya inisiatif buat minta maaf ke Pak Heri ya, ke Pak Haka, minta maaf. Setelah aku minta maaf ke Pak Haka ini, langsung aku kayak kok bisa ya setelah minta maaf aku langsung ada job. Nah itulah, ini yang kita sangat sayangkan. Harusnya orang tersebut juga jangan terlalu mengekspos keinginan dirinya kepada klien saya, yaitu DJ Marta. Dan ini pada kesempatan ini terkait karena sudah ada somasi, kami juga akan jawab somasi ini ya dengan segera. Dan tolong jangan mengintimidasi klien saya ya, dengan cara-cara nanti memposting-posting ataupun menganalogikan ya ke arah klien saya lagi ya, dengan hal-hal yang memang membuat dia tertekan. Bisa dibayangkan seorang DJ Marta sampai ketakutan dan minta tolong ke saya. Ya, gara-gara tersebut diminta tolong saya, makanya kita hadirkan teman-teman ini supaya meluruskan bahwa DJ Marta dalam keadaan tertekan, dipaksa sesuatu untuk melakukan hal yang memang bertentangan dengan hati nuraninya, lantas membuat klarifikasi di YouTube Ray-Ban itu untuk cerita tentang suatu fakta dan kebenaran, kenapa malah terima somasi? Ini yang kita sangat sayangkan. Artinya yang memang sengaja menyeret-nyeret permasalahan ini karena hukum itu siapa? Yang harusnya dimintalah kepada seorang DJ Marta itu minimal klarifikasi dulu, dengar dulu haknya dia bicara, bukan malah mengirimkan somasi. Itu yang sangat kita sesalkan. Nah mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Bayangkan sampai klien saya sedih dan nangis begini, kan berarti batinnya merasa. Itulah makanya waktu dia membuat klarifikasi kebenaran ya, betul, dengan adanya klarifikasi itu yang kedua menceritakan suatu kebenaran, bukannya diajak duduk malah dikirimi somasi. Ini yang kita sangat sayangkan. Dia dalam keadaan tertekan, makanya saya mau luruskan dalam hal ini bahwa DJ Marta bercerita itu sesuai fakta dengan bukti, dan dia ingin mengungkapkan kebenaran itu agar masyarakat tahu ada satu kesalahan yang sudah dilakukan DJ Marta sebelumnya dan ingin diperbaiki pada saat tayangan di Ray-Ban YouTube tersebut. Apa salah? Itu pertanyaan saya. Apa salah seorang DJ Marta? Silakan kalau teman-teman yang memang mau bertanya. Oke Mbak Marta, ini sebelumnya sudah berapa lama mengenal Arlen Novi sendiri? Yang kedua, sebelum Mbak melakukan itu sempat ada iming-iming apa gitu Mbak? Enggak iming-iming, cuma tiba-tiba dia ngechat aku awal ya,
enggak boleh telepon, kenapa teh, gue bilang ini waktunya kamu viral, maksudnya aku bilang. Terus tiba-tiba dia mau nyuruh Bang Gary ya untuk menghubungi aku, jadi intensnya aku di Bang Gary, tapi kenal Teh Novi ini 3 tahun lalu waktu aku di acaranya Pak Haka ulang tahun. Tapi itu jujur aku waktu di Tapi komunikasi itu ada bukti chat ya? ada. Nah, Dan itu aku bohong gara-gara ternyata yang video viral sama video yang sama aku di video itu beda. Ternyata nggak ada aku, Bang. Iya. Aku makanya aku nyesel, aku bohong sih itu Iya. padahal nggak ada aku gitu. sabar aja ya. Tuhan juga bakal kasih kamu jalan lah kalau kamu benar. Yang lain? Jadi diiming-imingnya cuma hubungannya baik sama dari Novinya sendiri, hubungannya Sama sebelumnya sama Novi saya. sebelumnya ada kejadian ini hubungannya baik. nggak intens banget buat chatan ya, cuma pas ada viral kayak gini dia kayak nyetol aku gitu. Terus sekarang setelah disomasi ini ada komunikasi? Enggak, aku udah blok dia udah dari 2 minggu lalu. Karena aku nggak mau ada masalah kayak aku kan gara-gara dia aku bohong. Jadi aku nggak mau lagi kenal dia istilahnya khusus kita aku blok dia semua. Itu suruh ngomong apa aja sama Jangan bilang aku mabok, jangan jatuhin aku. Terus pokoknya jangan bilang aku mabok ya Beb. Ada anak-anak asuh aku yang harus aku urus. Terus jangan bilang aku mabok. Terus aku kan mau kirim-kirim gambar foto dia waktu sama aku kan. Kata dia jangan kirim yang ini, jangan kirim ini, jangan kirim yang mabok Bapak. Jadi aku kayak pas di ribet itu awal jadi mau ngomong aku harus bohong gitu. Nah kemarin itu aku kepikiran pengen bicara jujur, bukan karena gimana ya, Sadar sendiri ya. aku nggak mau bohong lagi karena aku juga takut gitu dampaknya ke kerjaan aku. Terus teman-teman aku kayak ngehujat aku kayak, oh lu ini sih emang beneran kayak gitu katanya. Oh gini, pas aku bicara jujur langsung teman-teman aku gara-gara aku lagi karena tahu aku memang orang nggak bisa kayak ngebohongin orang gitu. Untuk videonya Novi lagi mabuk gitu semua ada. Nggak ada kalau yang itu, tapi di foto pas muka dia merah sama aku yang habis ada. kau pernah lihat di atas bareng? Memang pernah bareng minum bareng, kita cheers-cheersan kok minum. Ternyata setelah Novi kalau buat hak itu ya di sosial media menerima bayaran mungkin dari Novi. Enggak, aku setelah di intens ya itu ya, awal di Zoom aku wawancara. Tiba-tiba dia suruh Kak Gary ini ngasih uang ke aku. Terus Kak Gary tiba-tiba chat aku, ini ada uang, tiba-tiba tarik-tarik, ini buat apa? Gue bilang, buat jajan gitu. Dia ngasih 1,3 juta gitu. Tapi itu aku nggak minta, dia yang ngasih. Aku terima, karena buat jajan katanya. sempat nanya langsung sama Novi buat apa gitu, buat apa? Sempat nanya nggak langsung? Enggak sih, karena Kak Gary dia tuh buat jajan. Tapi sampai akhirnya kamu bikin pengakuan yang terbaru ada berbeda dengan Gimana? sampai akhirnya bikin pengakuan terbaru nih berbeda dari yang awal itu apa dihubungi sama Pak Haka tuh? Enggak pernah aku Kesadaran diri sendiri. Aku pengen, aku menghubungi Bang Pablo. Bang, aku minta maaf ya masalah yang kemarin, karena kan awalnya kan aku diri kan yang Bang Pablo itu. Terus aku, Bang boleh nggak aku minta maaf, gue bilang. Terus kata dia, maaf mata. Terus Bang aku pengen klarifikasi sih yang pengen klarifikasi. Setelah klarifikasi malah Jadi ya, malah terima somasi ya. Iya, jadi aku yang kaget. Karena kamu minta tolong ya. Aku minta tolong sama Bang, tolongin aku. Soalnya kan aku nggak tahu. Nggak ngerti hukum. Langsung